mengejar barang ra mesti iku bahaya terang no. Tapi nak bocah jawab ngene fakirmu wis mesti sugihmu ke depan ora mesti nah aduh al yakin la yuzalu bisak baru saya malah ngaji usul fikih ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak semalah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam untuk wahyu itu roh nita ini. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan al-Mu'attal. Itu Nabi itu fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan buatan keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodho kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saiki ora, wong bodho kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing untuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngajine rame, wis ngono tok. Mbak Kasapo mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu tuh ora paham ora iso. Wong dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatta sik disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik terus cek dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene cara kowe mesti gagal tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharrikut tayra atau atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk itu aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Cara Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, sing mesti ganti. Tapi wong Jawa tafsire kan cecek ceblok, itu berarti celaka ya.
Sing celaka ceceke ta wonge sing ape lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ape lunga ana cecek keblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dekne latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu, makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makinnatiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Terus sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang pegawaian terus putih. Karena uteke wis ora sambung. Lah ya dong aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawaian tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Kontrol terus nang. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari Khadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging, ya sudah kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Mesti kafir swasta, betul kafir tenan. Nggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wes akang alillah sekali alhamdulillah. Ittaqu waha, kena makna nih coba, ndak jawab saja. Ittaqu wedya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Serius, wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki. Tafadhol mriki. Boten niki sami. Ini saudara antum ini. Ya saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia, hijron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, sak terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan,
Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Nah, tapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafadz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nak kira atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, Inna Allaha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya, maca sholawat sopo Allah, mosok macane sholawat Allah muni ngene, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad, saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan, saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun, ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong, kita semua ini nak wong sombong, nak dongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok dongakno wong sing jelas. Ya bener diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini, nak ora bahaya kafir iku coba. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufassir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama, kalau kamu ingin tes doktor tafsir, itu ada satu kata, sak kalimat, orang sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok ijek oleh mangan ya gitu, mangan tangan mangan nginceng neh. Oh orang ketok berarti karena ukuran menjadi gak boleh makan minum itu apa, sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau do masang apa benang. Mana santri sing nakal benangnya cilik benang ketok-ketok. Nak benangnya gede kan gampang ketok.
Akhirnya Jibril teko, orang ngono mat maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata surung tak turunno minal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sakake ya dong kok langit tok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turun apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun sak kata, sak kalimat, ora kok apa? Sak kalam ra musnad sampai musnad ilah. Saya teruskan malah ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafadz am, dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan alil ahdi, al itu untuk makna takrif, orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusr, sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim, apa? Ala alami zamanihim, Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al, apa? Ada seperti begini ya, Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita. Kalau dibanding Mbah Zubair, sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerja dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitopi gitu, alami zamanihim, bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummat. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam, supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban li imanihim wa toma'an li imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, oh paling untuk servis ya. Gak butuh Islami, butuh duitnya. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen, mbok pesen apa ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana, dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Sama. Lho coba kiai sama orang fasik ya ramah ya lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik ya sayang ya lomo, ben kena dadi anak buah, ben gelem ngedar narkoba. Lomane padha, pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing badan narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya
sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa koyok kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan, paham itu. Jadi sing detail ya, ngaji Quran sing detail. Jadi afamangka mu'minan kamangkana fasik. Makanya Rasulullah nanti ngendikan, dan hadis ini saya pegang betul, jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim, karena motifnya pasti kebenar meskipun dohirnya salah. Terus Nabi ceritakan habrun min ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel, itu orang soleh sekali, alim sekali, tapi ketika beliau sodakoh itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasan nas, orang geger, orang alim sodakoh mbek maling, Kang Ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Geger. Geger belum selesai, hari ketiga dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte iku kepen golek duit. Jadi wingi tak kei, dok, kowe Pak dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas ta'ifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekeki duit. Ayo beda to ora? Terus yo pesantren. Terus copet itu dikasih, ditanya. Kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit, cung ora usah nyopet ya dina iki tak kei. Biasanya sedina untuk piro cung misalnya? Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir, wong sugih dikei. Wong sugih ya bingung, "Mbah ya iku lho sugih mbok kei dhuwit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya isen sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama, terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka, itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi, tetap beda. Karena tadi, misalnya ada orang alim, soleh, terus senengane mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudon. Paling banter, sangka bodoh jadi pinter. Sangka nakal jadi solihah. Sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hamdari terus orang diwayo, ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone dibak nih manakib, nenggone dibak berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda karena mereka kasihan. Tapi nak simulang sampeyan, simulang hamdani, sing khusnudan ku sapa? Khusnudan itu kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki, sing elek iki. Jadi ora penting iku paham ta ora, sing penting dene apal apa? Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi apa nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangka mu'minan kamangkana fasik. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas prainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali Gus ngaji di Korea. Aku ya bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Nggih Gus, pokoknya terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Bangunnya pondokku bukan tutup. Kiai sewa kira. 1 bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas setelah saya di Korea,
Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesalahan kamu itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana tuh merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Akhirnya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru saya ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini tuh nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea nggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kok dhuwur, ini kok lodang karena nggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000 dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu diincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena taunya mereka yang namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, doa apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid tuh unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji bab itu mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid, lantai 2 bar sudah kan masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil kiamat. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau mengajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya, Uzbek, Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi itu jenenge la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat. Dan saya itu ingin ya Quran seperti ini tuh mancep ning umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eling-eling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu nggak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di era modern? Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang?
Orang-orang alim yang non habaib juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas napa? Islam. Jadi gue rasa khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, tohut kudu dihancurno. Oh apa-apaan, gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil kiamat, jelas dawuh Nabi.